Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi semoga Allah karuniakan senantiasa kepada kita keimanan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini dalam rangka mencoba menguatkan keimanan kita, Bu ya. Iman itu apabila kuat, dialah yang akan mendorong kita untuk mampu menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Kalau kewajiban agama ini kita tidak tunaikan dengan sempurna, nggak ada penyebabnya kecuali karena iman kita lemah saja. Gitu Bu ya. Dan setelah kita menguatkan keimanan itulah baru bisa kita beramal soleh. Gitu ya. Nah, kita sedang berbicara tentang tanggung jawab, tentang menjaga keluarga, gitu ya. Karena Quran surah An-Nur kita membahas ini hukum-hukumnya semua yang disebutkan dalam Quran surat Nur itu wajib kita sudah bahas, dan dia berkaitan dengan masalah-masalah yang sering sekali, ya bukan sering lah ya, hari-hari lah terjadi di dalam rumah tangga kita, dan ini tanggung jawabnya ada di pundak kita. Kita tidak bisa mengatakan dapat dari mana ini gitu loh, ya. Terus gurunya gimana ini gitu loh, sekolahnya bagaimana ini, tidak bisa. Tanggung jawab yang utama adalah tanggung jawab kita, dan itu tanggung jawab agama. Tadi kan kita sepakat kan kalau iman kita kuat, kita akan menjalankan tanggung jawab agama ini dengan kuat. Ya, Ibu? Beda nggak, Bu? Tanggung jawab kita mendidik anak itu dengan tanggung jawab kita untuk sholat, untuk puasa Ramadan. Beda apa sama? Sama. Sama loh ya. Sama. Jadi kita punya tanggung jawab sama Allah sebagai pribadi. Nah, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Yang kadang-kadang kita mungkin bisa saling balik. Ada orang karena sibuknya ngurus anak, dia sama Allahnya jadi lemah. Ya salah itu. Gitu ya. Karena nanti anak kita nggak bisa tentu saja membela kita. Kita akan menghadapi pertanggungjawaban secara pribadi. Nah, tapi ada juga yang kemudian dia menunaikan tanggung jawabnya sebagai pribadi dengan melakukan ibadah-ibadah mahdhoh, sholat, puasa, zakat dia tunaikan, tapi tanggung jawab dia sebagai orang tua dia tidak tunaikan. Ini ibu-ibu yang rahmati Allah, dan sayangnya gitu loh, semangat kita kadang-kadang untuk belajar agama ini ya kadang-kadang tidak seimbang gitu loh. Mungkin kita seimbangan, banyak ibu-ibu yang semangat ngaji, banyak. Tapi kemudian tidak diimbangi dengan menjalankan kewajiban sebagai orang tua, Bu ya. Baik, semoga pembahasan Quran surah An-Nur ini semakin membuka kita tentang tanggung jawab kita. Saya berpikir gini loh, Bu. Kalau kita betul-betul kawal Quran surah An-Nur ini buat anak-anak kita. Ya, Ibu boleh nggak bilang, oh saya kan nggak orang agama, saya kan nggak ngerti, jadi saya nggak wajib nih menjalankan kewajiban ini. Bisa nggak ngomong gitu? Nggak bisa, ya. Dan insya Allah sebenarnya sebagian besar kita kan tahu ini, cuman perlu dibangun komitmen lagi, gitu Bu ya. Kita belajar dari ayat 1 apa itu Bu? Ngulang Bu, nggak apa-apa, harus ngulang sedikit. Kita belajar dari ayat 1, apa itu Bu yang harus kita sampaikan ke anak-anak? Ayat 2, langsung di ayat 2-nya aja. Masalah zina.
ya kan? Hukum zina. Anak-anak bisa nggak kita bilang nanti tahu sendiri gitu loh? Atau itu nanti kan diajarin di sekolahnya, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi kalau zina ini dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena ada hadnya. Bisa nggak Bu anak-anak langsung tahu sendiri itu bisa nggak sih? Nggak bisa Bu, nggak bisa. Nah banyak terjadi kasus mereka nggak ngerti gitu loh, nggak tahu, emang nggak itu gitu, ya. Terus yang ini sekarang saya belajar juga gini Bu, anak-anak itu kan sekarang biasa ngomong emang gue pikirin gitu ya. Ya, emang gue pikirin ya. Emang terus nanti kalau mau nauzubillah ya terjadi zina, terus terjadi hamil, nah, mereka udah berpikir sejauh itu apa belum gitu loh. Nah, nggak mau mikir mereka Bu. Mereka tuh anak muda gitu, emang gue pikirin gitu. Ya, bisa nggak kayak gitu? Ya nggak bisa. Dalam agama ini ada tanggung jawab. Oh ini masalah besar gitu loh. Nah ini makanya yang pertama sekali bicara tentang hukum had zina. Ya Bu ya. Saya berpikir Bu, aduh kalau semua keluarga ini ngawal Quran Surat Nur ini untuk anak-anak, ya saya rasa mungkin kita bisa lah istilahnya itulah menyelamatkan keluarga kita gitu kan, menyelamatkan masyarakat kita. Tadi saya lihat santai aja Bu ya, seorang adik diantar sama kakaknya berobat di Instagram saya lihat ya, 17 tahun ya, hamil garis 2. Nah, terus ditanya melakukannya di mana gitu ya, di rumah gitu, santai saja gitu ya. Terus ngelakukannya mau sama mau gitu loh. Iya, suka sama suka, gitu loh. Kan banyak kasus kayak gini ya, kita udah cerita itu 17 tahun, yang 10 tahun aja ada gitu kan, gitu loh. Nah, kan na'udzubillah Bu, jangan sampai kondisi yang seperti ini kemudian ya terjadi gitu loh dengan keluarga kita. Kita nggak bisa bilang nggak mungkin, zamannya nggak karu-karuan seperti ini. Ya, artinya kewajiban kita ngomongin ini, gitu loh Bu. Ngomongin ini ke siapa? Ke anak laki dan anak perempuan. Ini masalahnya banyaknya memang terkait masalah pendidikan seks ini, Quran Surah An-Nur ini. Ya, terus kita udah belajar tentang menuduh zina, tentang suami dan istri kalau mendapati pasangannya melakukan zina. Udah gitu ya. Kemudian kita bicara apa lagi Bu? Sudah? Kita bicara al-khabisatu lil khabisin. Yang ayat yang ke-26 itu loh Bu. Apa itu artinya? Di bawahnya wat-thayyibatu lit-thayyibin. Laki-laki yang jelek, perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek, yang kalau yang baik untuk yang baik. Nah, ini kan kita udah bicara apa ini, Bu? Bicara pernikahan kan? Bicara pernikahan. Ini diajarinnya kapan sih ini kayak gini? Apa nunggu anak umur 1 bulan lagi, 2 bulan lagi mau nikah? Enggak gitu loh. Ya, ini ngajarin Al-Quran itu dasar Bu, kalau dalam agama. Ya, dasar. Jadi kalau saya baca-baca Bu ya, yang diajarin mulai umur 3 tahun Quran itu bukan cuma dihafalin, yang kata kita cuma ngafal gitu loh. Sebenarnya ngajarin Quran itu kita kepada anak itu untuk ngajarin supaya dia punya iman gitu loh. Ya, supaya dia kenal Allah, supaya dia tahu aturan. Nah, jadi bukan belajar Quran tuh kalau kita bisa baca, bisa hafal, ya, tapi kita ajarkan agar dia mendapat nilai-nilai kehidupan ini. Bisa Ibu? Jangan bilang nggak bisa Bu ya. Jangan bilang nggak bisa. Insya Allah jangan bisa. Ya baca sama-sama minimal, sama Ibu kasih nasihat. Ibu kan nasihatnya juga begini ke anak, saya yakin. Cuman akan lebih kuat lagi ketika kita sambil buka Al-Quran. Nah, berarti ini kita cerita tentang bagaimana pasangan kita, jodoh kita, itu nanti ya tergantung bagaimana kondisi kita sekarang. Ya, memperbaiki diri, menjaga diri gitu loh. Ya, kalaupun terjadi misalnya di dalam rumah tangga kita ada seperti apa, ya pengecualian itu ada tentunya.
ya, tetapi insya Allah Allah tidak akan zolim. Itu poin-poinnya ya Bu ya. Kemudian poin penting lagi tuh ayat 27 Bu. Tidak boleh masuk rumah tanpa izin. Nah ini tidak sesederhana kita kalau bertamu harus janji dulu, harus assalamualaikum dulu, enggak Bu. Saya udah sampaikan, ini masalahnya kenapa sih nggak boleh nyelonong-nyelonong masuk ke rumah orang atau nyelonong-nyelonong masuk ke kamar orang kalau anak-anak kos-kosan itu kan. Nah, kenapa? Supaya nggak nampak aurat orang gitu Bu. Supaya tidak melihat aurat orang. Karena begitu melihat aurat itu dampaknya itu besar ke sini gitu loh. Nah, jadi saya rasa tentu saja sama dengan lihat HP juga kan. Nggak boleh sekedar buka-buka situs, lihat-lihat yang tidak boleh dilihat. Aurat gitu loh. Ya, tidak ada yang seperti itu. Kemudian dilarang sama Allah, pasti kemudian hikmahnya kembalinya kepada kita. Baik ibu-ibu, yang terakhir kemudian kita sudah bicara tentang apa Bu? Ghaddul basar. Nah, apa itu ghaddul basar? Menahan pandangan. Ya, menahan pandangan. Mungkin Bu, mungkin ya, dia di sekolah diajarkan. Boleh jadi dia di sekolah diajarkan. Tapi kira-kira siapa yang paling peduli? Anak kita apa gurunya? Terus kalau anak-anak tidak menahan pandangan, yang paling dirugikan gitu loh, yang paling berdampak nanti siapa? Kita. Ya, nauzubillah, kalau kemudian matanya dia tidak tundukkan, rentetannya kan panjang. Ya. Nah, karena tidak menundukkan pandangan itulah katanya dari mana jalannya cinta, dari mata turun ke hati. Kalau sampai kemudian dia melakukan hubungan, istilahnya pergaulan dulu ya, kemudian sampai ke sana, itu ujung-ujungnya dari mata. Ya, ini materi gitu loh Bu, saya ingin sampaikan. Ya mungkin sudah, tapi saya kepengen sekali menyampaikan. Ini materi wajib yang harus ada di, kan ibu sekolah kan, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah utama. Namanya sekolah mesti harus ada kurikulumnya. Nah, mesti harus ada kurikulumnya. Kalau tidak ada kurikulumnya, terus yang dipelajari apa? Ya, nah ini kita Quran Surah An-Nur ini dia banyak nanti ya fokusnya terkait pendidikan seks. Pendidikan seks itu diperlukan, harus kita ajarkan kira-kira kapan ya Bu ya? Ya, tapi kira-kira kalau sudah balik baru diajarkan? Mohon maaf ya, anak yang belum balik tuh kira-kira sudah mulai ada ketertarikan belum? Sudah. Anak saya yang nomor 5 belum balik Bu, tapi saya sudah tahu. Ya, kita udah baca gelagatnya gitu kan ya. Dari kepingin berhiasnya gitu loh ya. Jadi memang, jadi menjelang, jadi bukan pas baliknya, menjelang baliknya. Mohon maaf Bu ya, saya pakai bahasa kasar nih. Celakanya gitu loh. Bukan celaka Bu, memang kondisinya gitu loh. Balik itu umur berapa Bu? Nah sekarang itu 9 tahun tuh sudah balik gitu loh. Kita gak usah bilang, oh anakku enggak lah kayaknya gitu. Ya gak bisa, ini zamannya. Ya mungkin ada yang terlambat. Tapi sudah bisa gitu loh. Sudah bisa artinya memang sudah memungkinkan secara fisik. Nah kalau 9 tahun baliknya berarti kita ajarannya dari umur berapa Bu? Iya. Nah kesalahan itu, aduh Ibu kalau baca Profit Parenting itu ya.
kesalahan orang tua itu ketika mengatakan ini belum waktunya diajar karena masih kecil. Itu kesalahan besar. Gitu. Padahal begitu anak balik, itu dalam Islam nggak beda, Bu. Umur 30 tahun dengan umur 9 tahun kalau sudah balik. Nggak beda loh. Terima nggak, Bu? Kalau udah balik, anak kita sama dengan kita umur 30, 40 tahun. Kok kayak gak nerima gitu ya, ibu-ibu? Harus nerima. Nah, dan itu kitanya aja gak nerima, gimana lagi anaknya? Nanti anaknya gak nerima, oh kok kan masih kecil. Nah, ibu-ibu nih kadang-kadang itu loh. Ya saya juga, kadang anak saya juga, aku kan udah besar. Nanti di belakang aku masih kecil gitu loh. Ya kitanya gak disiplin. Ya, jadi sekarang patokannya, Bu, sebenarnya bukan baliknya loh ya, menjelang balik loh, Bu. Itu sudah mulai ya, menjelang balik. Kenapa, Bu? Kok orang anak-anak itu kok balik itu kenapa? Maksudnya tandanya apa sih kalau balik itu? Tandanya maksudnya terus fenomenanya apa sih kalau balik udah balik itu? Itu kan yang terjadi. Nah, itu berarti kalau udah menstruasi itu gimana sih? Udah bisa punya anak gitu loh, Bu. Udah bisa punya anak. Makanya dalam agama itu hatta idza balagun nikah. Jadi balik itu dilanjutkan dengan nikah. Jadi kata-kata balik itu balagun nikah. Jadi kita secara hormonal, secara fisik, kalau sudah haid, ya sudah bisa punya anak. Nah, itu makanya kemudian kalau dia udah bisa punya anak, ya dia sudah syahwatnya itu bisa ya. Syahwatnya sudah kencang. Kalau syahwatnya kencang, mungkin saya sudah sampaikan bulan yang lalu. Kalau syahwatnya kencang, akalnya belum tumbuh, itu masalah besar. Terus dari mana nih akalnya bisa tumbuh tuh dari mana, Bu? Bagaimana caranya kita? Supaya anak-anak kita yang menurut kita rasanya kok masih anak-anak ya gitu loh. Padahal sudah balik. Ya karena kita nggak mendewasakan dia. Kita masih nganggap anak-anak. Itulah ya. Ibu mungkin pernah dengar ya. Kalau kita kan bilang kan masih remaja, Ustazah. Masih remaja. Ini saya baru belajar dari Ustadz Adriano Rusfi, Bu ya. Nah, sebenarnya istilah remaja itu loh, Bu. Dalam Islam kan nggak ada. Islam itu kan anak-anak balik. Kalau udah balik ya udah sudah bertanggung jawab penuh. Nah, ternyata juga di zaman ini modern ini kalau dikaji-kaji itu istilah remaja itu baru ada di abad 19-an, Bu. Sampai saat ini sebenarnya di suku-suku pedalaman, di mana anak-anak tuh kalau sudah balik ya sudah tanggung jawab. Nah, ini yang nggak terjadi saat ini. Ya, ini yang nggak terjadi saat ini. Kenapa kok terjadi gitu? Kok dia kok masih anak-anak padahal dia sudah balik? Karena kita nggak mendewasakan akalnya. Karena pendidikan kita tidak fokus mengawal ya pertumbuhan akal. Pertumbuhan akal itu dari mana sih, Bu? Ya ini mengerti, ini kita belajar hukum, belajar konsekuensi, belajar harus punya tanggung jawab. Itu kan dewasa. Iya enggak, Bu? Ibu kalau orang dewasa itu ditandai dengan apa sih? Bertanggung jawab sama dirinya. Kan gitu. Ya, bertanggung jawab, konsekuensi gitu loh. Nah, dia bisa berpikir. Berpikirnya seperti berpikir orang dewasa. Nah, balik itu sebenarnya dewasa, Bu. Bukan dewasa secara umur ya. Kalau secara umur mungkin sedikit, tapi dengan dia sudah balik, dia sudah masuk kategori ya orang yang sempurna begitu. Sempurna, Bu. Artinya bertanggung jawab dengan yang dia
lakukan. Nah, ini ya Bu ya, saya balik lagi. Nafsunya sudah datang, dengan dia sudah balik, ini akalnya. Nah, untuk mendidik akalnya bagaimana? Ya ini yang kita ajarin ini. Ini kita isi akalnya nih. Ini kita ngisi akal anak-anak. Ibu-ibu, ini perkataan ulama Bu ya. Tidak ada dosa yang lebih besar di samping kita menyia-nyiakan apa yang diamanahi kepada kita. Ini saya sampaikan dulu di sekolah ibu kalau ada yang pernah ikut sekolah ibu. Tapi kayaknya Bu Nisa doang deh. Ikut apa enggak dulu? Ikut ya? Nah, ada sekolah ibu dulu kita bilang Bu. Jadi dosa yang besar itu ketika kita menyia-nyiakan yang diamanahi. Jadi pokoknya apa sajalah kalau kita diamanahi terus kita sia-siakan itu dosa. Cukuplah itu kita menjadi seorang pendosa gitu loh. Nah Bu, saya yakin ibu kalau dibilang nyanyain anak kan enggak aku enggak nyanyain anak gitu loh. Kenapa? Karena kita mikirin makan dia kan gitu. Kita beliin baju dia, kita sekolahin dia. Nah tapi kata Ibnu Taimiyah tuh tidak ada menyia-nyiakan yang lebih besar selain kita menyia-nyiakan akalnya anak gitu loh. Maksudnya apa? Akalnya nggak diisi, akalnya nggak dibentuk. Ya, nah itu menyia-nyiakan gitu loh. Kata Ibnu Taimiyah tuh ibaratnya, ini apa ini? Partisi ya? Ini partisi apa kayu? Nah, taruhlah ya. Taruhlah nih kayu. Ini apa Bu? Saya tanya. Ibu bilang kayu? Bukan, ini mimbar. Ini mimbar kan? Kalau ada kayu yang belum diolah teronggok gitu loh. Ada fungsinya enggak? Ya mungkin jadi kayu bakar gitu loh ya. Tapi maksudnya begini, manusia kalau akalnya tidak diisi, itu kata ulama itu ibarat kayu yang teronggok, yang tidak ada fungsinya, yang dia tidak ada fungsi. Kalau ini kan pada fungsinya. Kenapa? Karena sudah diolah, karena sudah dibentuk. Nah anak-anak kita, kalau akalnya kita tidak diisi, dia tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsi yang seharusnya sebagai seorang manusia. Ini ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, masalah ghaddul basar, kita sadari betul, ini yang untuk menahan, apa tadi Bu? Gejolak syahwat yang sudah mulai ada, bukan saat balik loh Bu ya, saat menjelang balik. Itu sudah, itu kan Allah nggak moro-moro gitu loh. Kan kasih persiapan gitu ya, agar kita bisa mempersiapkan. Yang sudah kadung bagaimana Ustazah? Ya kita harus banyak-banyak istighfar. Sambil terus kalau sudah balik ya terus kita menjaga, mengawal dengan sungguh-sungguh. Udahlah Bu, ya. Ini udah cukup sekali panduan Allah ini Quran surat An-Nur. Kita pakai. Rasulullah berpesan, Umar bin Khattab berpesan. Siapa lagi Bu? Bunda Aisyah berpesan, ajarkan anak-anakmu Quran surat An-Nur. Ajarkan. Ghaddul basar sama apa Bu? Menjaga. Wa yahfazu furujahum. Jaga kemaluanmu. Jaga kemaluanmu. Jaga dorongan nafsumu. Saya ingat dulu anak nomor 2 saya tuh masih cerita ya. Aduh, ya kita kalau istilahnya terangsang tuh kan yang terasa di farj kan, di vagina kita kan. Ada bukan getaran ya, ada kerasa lah gitu. Ya, saya ngomong kayak gitu apa adanya. Gitu loh, ya. Sudah mulai ada dorongan tuh nanti kerasa di farj, di kemaluan kitanya itu. Mulai nanti basah kan gitu kan. Nah, dulu kita muda-muda kan juga seperti itu. Bagaimana Bu? Kita bisa gak ngarepin ini dia bicara sama gurunya? Gak bisa Bu. Gak sampai seperti itu Bu. Ya, jadi gini Bu. Ini saya juga belajar Bu ya. Sekolah itu, ranahnya itu transfer ilmu Bu. Transfer knowledge.
Oke, transfer ilmu. Tapi untuk membentuk karakter, apalagi kalau karakter yang pertama itu kan karakter iman. Ya, membangun karakter itu tanggung jawab kita, Bu. Ya, tanggung jawab rumah, tanggung jawab keluarga. Kenapa kok gitu? Kan banyak sekarang sekolah quality insurance-nya ya menjadi karakter gitu loh. Kenapa kok kita bilang sekolah nggak bisa? Karena untuk membangun karakter itu harus 24 jam. Kira-kiranya gitu loh, Bu. Ya, mungkin enggak 24 jam lah. Ya, atau gini, kalau yang lebih tepatnya lagi, membangun karakter itu mulai kapan, Bu? Mulai dari 0 tahun, Bu. Dari hamil itu kan bagaimana sikap kita sudah terpengaruh tuh anak. Sebenarnya kan gitu. Dari kita menyusui anak, itu sudah bangun karakter. Ya, dari kita bersikap sehari-hari. Nah, di situ bangun karakter. Apalagi golden age-nya di 6 tahun pertama. Nah, 6 tahun pertama anak banyak di mana? Nah, 6 tahun pertama di rumah, di rumah. Nah, di situ itu sebenarnya ya. Banyak di rumah. Di situ. Ibu pernah dengar? Saya baca dulu buku dikasih teman saya yang dokter itu ya, lulusan Amerika. Nah, dikasih buku saya baca 80% tindak tanduk kita sekarang ini itu 80%-nya dipengaruhi alam bawah sadar. Ya, jadi kita kalau ngapa-ngapain tuh mikirnya tuh cuma 20%, Bu. 80%-nya banyaknya muncul gitu loh. Itu ya namanya akhlak itu begitu. Akhlak itu karakter. Nah, masalahnya kan 80%. Banyak sekali kan? Masalahnya itu terbentuknya di 6 tahun pertama. Gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya nggak nakut-nakutin, Bu, orang saya sendiri juga takut gitu loh. Nah, saya ingin menyampaikan ini tanggung jawab kita besar. Ya, tanggung jawab kita besar itu ibu-ibu. Nah, materinya apa? Jangan bingung. Ini materinya yang harus kita sampaikan. Ya. Ini juklaknya itu ini. Kurikulumnya itu ini. Nah, ini yang kalau kita sampaikan itu akalnya akan dewasa gitu loh. Ya. Nah, ketika akal dewasa itulah anak kita akan punya rem. Ya, anak kita akan bisa berpikir. Anak kita akan tanggung jawab. Ya, Bu. Ibu sudah belajar ya? Belajar anak-anak jangan dibiarkan semuanya serba mudah gitu loh. Ya, ada saatnya anak dilayani, Bu. Anak jadi raja. Berapa tahun? 7 tahun aja. Ya, setelah itu dia harus jadi tawanan. Ini katakan Imam Ali. Kalau jadi tawanan itu berarti bagaimana? Berarti harus ada aturan ketat. Harus ada konsekuensi. Ya, jadi dia diajarkan bukan cuman untuk yang mudah-mudah saja. Ini orang tua tuh biasa gitu. Udahlah cukup bapak aja ya. Cukup Umi aja dulu yang susah hidupnya gitu loh. Ya, kalau anak kita nggak boleh susah. Justru kesusahan itu yang mendidik anak kita. Harus belajar ilmu tega begitu Bu, untuk supaya anak dewasa. Harus menyampaikan yang pahit harus kita sampaikan. Masalah zina, itu kan ini ya kita belajar ya. Masalah zina. Masalah dampak ketika dia tidak menjaga mata. Tanggung jawab siapa Bu untuk menyampaikan ini? Tanggung jawab kita. Ya, jangan bilang nggak bisa. Harus bisa. Nah, insya Allah ibu-ibu juga ngomong seperti ini. Cuman kadang-kadang nih jangan-jangan ya. Anak-anak itu bilang ini mama kebanyakan ceramah nih gitu loh. Nah, jadi daripada dibilangin gitu, ibu buka Al-Qur'annya. Ini bukan mama yang bilang loh ya, gitu loh. Ini ayat Al-Qur'an, yuk lihat. Ya, kalau nggak percaya sama mama kita cari di tafsirnya apa gitu. Oh, keren Bu kalau kayak gitu. Ini yang apa namanya? Yang kadang-kadang kita
masih belum serius belajar untuk menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua. Padahal Quran surah An-Nur ini juga luar biasa. Udah legap gitu loh maksud saya. Oke, kemudian kita belajar siapa-siapa yang boleh lihat aurat ya. Jadi terus kaitannya dengan menutup aurat. Menutup aurat siapa yang boleh kelihatan, ya selebihnya berarti tidak boleh lihat, berarti menutup aurat. Nah ibu ya, saya nggak tahu ibu, saya nggak ngerti. Kalau dulu saya lama di sebelumnya ya ini baru lagi saya punya tetangga gitu. Kalau sebelumnya saya dulu rumah itu nggak punya tetangga. Ya ada sih depan belakang ya. Tapi dulu tuh saya pernah lama di Puncak Dieng itu ya lihat ibu. Karena agak lama jadi saya lumayan tahu lah anak-anak temen gitu loh ya, anak-anak tetangga gitu loh. Ya banyak ibu-ibu yang aktif pengajian, tapi anaknya nggak pakai jilbab ya diam saja gitu loh. Gitu ya. Nah ini terus tanggung jawab siapa gitu loh. Ya, tanggung jawab kita. Sudah Ustazah saya sudah sampaikan tapi anaknya belum mau. Wah nggak apa-apa kalau ibu sudah menyampaikan. Tapi menyampaikan harus dengan kuat. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita. Ya, karena itu tanggung jawab kita. Dan udah di pondok nggak jaminan loh Bu ya. Pondok nggak jaminan dia pakai jilbab gitu loh. Banyak tuh anak yang udah di pondok tapi kemudian kalau liburan nggak jaga aurat gitu loh. Banyak gitu. Katanya jilbab itu seragam sekolah bilangnya gitu. Ya, atau nih kita udah sampaikan loh, menutup aurat itu kan bukan sekedar pakai jilbab gitu saja kan, termasuk tidak menunjukkan lekuk tubuh, itu kan masuknya pembahasan nutup aurat itu, gitu kan? Nah, ketika tidak sempurna menutup aurat, itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab kita. Kita sampaikan karena itu tanggung jawab kita. Balik lagi Bu, kalau kita nggak peduli, kalau kita nggak ngawalin, kalau kita nggak berusaha kuat, kenapa Bu? Tadi yang pertama tadi, berarti imannya lemah. Karena iman yang lemah itu membuat kita tidak bisa menunaikan kewajiban kita. Ini loh kewajiban kita. Sama seperti sholat 5 waktu itu. Akan kita jaga, karena itu kewajiban. Sama. Ngawal anak, didik anak, ya menjalankan syariat. Itu kewajiban kita. Jadi bukan sholat saja. Alhamdulillah kalau ibu-ibu untuk jaga sholat anaknya bagus gitu. Saya yakin. Ya, nah sampai di sini nih. Sampai di pendidikan seks. Ya, sampai di menutup aurat. Kalau perkara kita sudah ngomong, setiap hari sudah bilang juga anaknya belum mau, belum terbuka hatinya, kita serahkan pada Allah. Kita doakan terus. Ya yang nggak boleh itu kita bilang ya nanti juga sadar juga gitu loh. Lo ya nggak bisa gitu, ini tanggung jawab kok gitu loh. Kok kita serahin ke dia? Nah ini tanggung jawab kita ya kita nyampaikan gitu maksud saya. Gitu ya ibu-ibu. Baik, nih ngulang tapi mudah-mudahan ada pelajaran. Ayat selanjutnya di sini Bu, fangkihu. Apa itu fangkihu? Maka nikahilah anak. Ini kita udah sampai ke bab untuk menyuruh kita sebagai orang tua untuk menikahkan anak-anak. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jadi menikahkan orang-orang bujang. Jadi sebenarnya ya kalau kita bilang orang-orang bujang, yang nomor satu ya tentu anak kita. Ya termasuk juga ini masalah menikah tuh masalah tanggung jawab ini loh Bu, tanggung jawab umat. Maksudnya tanggung jawab umat tuh nih kita di lingkungan kita, misalnya ada siapa ya, ada marbot masjid, ada apalah yang sekitar kita. Itu dia belum bisa menikah. Kalau dalam Islam itu tanggung jawab kita bersama Bu. Rasul begitu, ada yang mau menikah nggak punya mahar, ayo siapa yang bisa bantu gitu. Itu prakteknya seperti itu. Kenapa Bu? Oh, bujang Bu, bujang.
Oh, tapi ada juga ini ya, bujang dan orang-orang yang layak ya, layak menikah dari budak-budak saya. Nah, yang bujang-bujang, Bu. Nah, ini Ibu udah pernah dengar belum? Saya senang dia Ustadz Budi Azhari itu menyampaikan. Sekarang kan banyak ya yang terlambat-terlambat menikah. Eh, salah satu penyebabnya nih, salah satu kita nggak menampik bahwa itu takdir Allah, jodoh rezeki itu di tangan Allah, kita nggak nampik. Tapi di antara penyebabnya adalah kita tidak menjalankan sunnah yang dilakukan ya oleh Rasul, para sahabat. Untuk apa? Menawarkan, Bu, yang punya saudara, terutama nih kepada laki-laki nih, atau kepada suami, bapak, ya bapak yang punya anak gadis itu menawarkan anak gadisnya ke orang gitu loh. Iya, Bu. Itu benar. Itu dulu dilakukan di generasi terbaik. Nah, sekarang ini enggak dilakukan seperti itu. Saudara laki-laki juga menawarkan saudaranya gitu loh ke orang lain. Jadi enggak pasif, udahlah perempuan ya misalnya terlambat, udahlah mungkin dia terus pergaulannya enggak banyak. Terus istilahnya diserang kapan nikah gitu kan. Kapan nikah tapi enggak dibantu. Wah, gitu loh. Ya, mungkin dibantu 1 kali 2 kali nggak cocok tapi terus sudah gitu loh. Artinya tanggung jawabnya diserahkan ke dia tapi bolak-balik ditanya. Ibu ada yang ngalamin gitu dulu nggak dulu? Nggak ada ya? Kalau saya dulu kakak pertama saya gitu loh, curhatnya sama saya yang masih kecil gitu loh, waktu itu masih SMA. Oh, nggak mau nelpon ibu gitu loh. Mau nelpon ibu pasti ditanya kapan nikah terus gitu loh. Ya nggak boleh gitu, nyariin, tawarkan gitu loh. Ya, tawarkan. Bahkan sebenarnya kalau Ustadz Budi Azhari mengatakan kalau kita ini sudah sama-sama tahu, oh ini orangnya orang pengajian gitu loh. Oh, anaknya juga disekolahkan di sekolah yang bagus. Udah tinggal sapa di sebelahnya aja, kita besanan yuk gitu loh. Dan jangan merasa kalau itu menurunkan gengsi, menurunkan harga diri anak perempuan kita. Enggak, Bu. Betulan enggak? Iya kan kita cuman ikhtiar. Kalau memang sekarang ini masalahnya anak muda itu kalau nggak ngeklik katanya gitu kan. Ya, tapi kita membukakan jalan gitu loh. Membukakan jalan itu boleh tuh. Ya, kita lakukan. Nikahkan, Bu. Di sini dikatakan iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah yang akan mencukupkan. Allah yang akan mengkayakan kita. Masalahnya nih udah mau nikah, Allah kamu belum punya apa-apa. Gitu loh. Sudah mau nikah bilang, cari dulu, kerja dulu, ini dulu. Kalau orang laki-laki katanya kalau udah lewat masa dia istilahnya greget mau nikahnya karena dia sibuk kerja. Biasanya nanti dia fasenya jadi fase lambat gitu loh. Ya, jadi kalau fase dia maunya banyak-banyak kejadian seperti itu, tapi nggak mesti. Ya, artinya jangan sampai kondisi yang masih miskin gitu loh, kondisi yang masih belum mapan ya, atau kepribadiannya belum baik katanya ya, belum punya mobil pribadi maksudnya, belum punya apa-apa pribadi, itu nggak bisa. Nah, ini kalau ibu-ibu, kalau saya kan nggak tahu nih, ya mungkin ada yang rezeki menikah udah langsung enak gitu loh. Tapi jangan-jangan kita juga dulu susah awal menikah. Nah, tapi terus pas nyari mantu, nyarinya yang kepribadiannya bagus. Punya kendaraan pribadi, punya rumah pribadi gitu tuh katanya yang kepribadiannya bagus. Padahal dulu pas nikah juga si laki-laki ya, dulu juga punya apa-apa dulu gitu loh. Saya nikah sama pengangguran, Bu, dulu, Bu. Ya, masih sekolah. Ya, baru ngandelin beasiswa. Nah, ya alhamdulillah lah ada cerita. Jadi nyeritain gitu ke anak-anak. Ya. Dan ini juga, itu kalau yang laki-laki dan ibu-ibu yang punya anak perempuan juga, ya harus kita yang kuatkan gitu loh ya. Anak-anak kita yang kuatkan, percaya Allah. Justru ada ungkapan aneh,
orang yang nggak cari kecukupan dengan menikah gitu loh. Jadi jangan tunggu cukup dulu baru nikah. Ada ibu-ibu itu juga, ustazah anak saya mau nikah. Masih kecil berapa Bu? 24 tahun, 24 tahun kok kecil bilang gitu loh. Padahal sudah kerja lagi gitu loh. Nggak bisa Bu, ukurannya menikah itu bukan punya ini punya itu. Ukurannya menikah itu sudah ada kemauan Bu. Balik itu sudah ukurannya sudah nikah. Oh kan belum punya apa-apa misalnya. Ya belum punya apa-apa tuh kata Rasulullah cari cukup itu dengan menikah. Ya, tapi bukan mau memudah-mudahkan juga bukan. Ya. Nah, kita lihatnya jangan lihat sekarang, lihat kesiapannya aja kalau sekarang, jangan lihat sekarang punya apa enggaknya gitu loh ya. Bismillah. Oke Bu, jadi di sini kalau dia fakir ayatnya kan begitu. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kemudian waliyasta'fifil lazina. Nah ini Bu, ini juga ini tanggung jawab berat di kita nih. Hendaklah menjaga iffah. Apa itu iffah? Menjaga kebersihan diri. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian diri. Jadi menjaga iffah itu menjaga kesucian diri bagi yang belum mampu menikah. Nah kalau kita mungkin belum mampu, mungkin dia belum ada dapat kerja gitu loh, oke lah. Ya, belum kerja, belum bisa cari uang. Kemudian apa lagi? Ya masih, ya kalau mau dijadikan sebenarnya masih kuliah tuh gak jadi alasan harusnya. Ya, nah, kalau memang istilahnya belum punya kemampuan untuk mencari, memang laki-laki kan harus ya. Nah, jadi sebenarnya kalaupun dia kuliah tapi dia punya kemampuan untuk mencari, ya itu boleh. Dan gimana Bu, kalau anak laki-laki kita menikah cepat itu lebih bagus atau lebih jelek sih? Hah? Lebih bagus Bu. Lebih bagus. Tapi memang syaratnya dia punya kemampuan. Jadi kalau saya nyampein Bu, anak saya yang tamat SMA ini, saya bilang, nanti kalau mau kuliah ya, nanti kalau memang sudah bisa ada usaha, ya abang nikah aja saya bilang. Gitu loh. Ya ibu-ibu artinya kalau memang anaknya, istilahnya kita kan nggak tahu kalau dia udah punya dorongan yang kuat gitu loh untuk menikah, nggak boleh kita tahan ya, tapi memang harus dilihat dia punya kemampuan ya. Jadi memang sebenarnya Bu nyari artinya untuk laki-laki nyari uang itu bertanggung jawab sama dirinya itu mulai kapan sih Bu? Mulai balik Bu sebenarnya kalau Ibu nanti saya ini ya, saya kasih PR ya, coba lihat Akil Balik Foundation tuh bagus banget. Nanti kita rencananya iya sih mau bikin sekolah juga tuh untuk pendidikan anak yang ya mendewasakan anak gitu loh. Tapi kalau Ibu mau belajar, saya belajar tuh dari beliau tuh. Sebenarnya orang balik itu begitu anak sudah akil balik, sudah 15 tahun gitu katakan laki-laki, itu sudah nggak berhak lagi orang tua ngasih nafkah untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki. Ibu kepengen nggak anak laki-laki yang mandiri? Kepengen kan? Nah, masih banyak Ibu yang sampai S2, S3 masih dibiayai orang tua. Masih banyak, itu berarti belum mandiri. Jadi bagus, jadi saya dengar ya. Dan ini benar, Pak Andrianus tuh mengatakan kepada anaknya, mohon maaf ya anaknya gitu ya. Kamu itu sekarang sudah balik, rezekinya sudah nggak dititipi abi lagi gitu loh. Jadi begitu Bu. Yang laki-laki, kalau yang perempuan masih di bawah kita sampai dia menikah. Ya, kalau yang sama laki-laki itu bilang udah dibikinin rekening sendiri sama Allah, udah nggak dilewatin lagi, udah nggak tanggung jawab abi lagi gitu loh. Nah kita tega gak tuh? Dia tuh katanya saya ngomong kayak gini istri saya moncong-moncong mulutnya gitu. Meregut-regut gitu loh ya. Loh memang harus tega. Itu kebenaran gitu loh. Ya.
Termasuk juga disampaikan, sebenarnya juga nggak boleh tinggal di rumah lagi gitu loh. Itu yang diterapkan di Padang dulu, orang laki-laki merantau, tinggal di surau gitu loh. Dan di pedalaman Papua, Irian masih seperti itu. Mereka menerapkan seperti itu, Bu. Nah, kalau kita belum bisa lah, 15 tahun masih SMP ya, SMA ya. Ya nggak apa-apa lah kalau masih SMA, tapi jangan sampai kedemenan ya gitu loh. Jangan sampai kelamaan gitu loh. Minimal jajan gitu, nyari sendiri. Saya pikir-pikir kayak gitu, alhamdulillah saya punya anak laki cuma satu gitu ya. Jadi punya anak laki itu ya berat tanggung jawab juga, Bu. Bagaimana dia sampai istilahnya dia sampai bisa mandiri gitu. Dan itu siapa yang mendesain begitu? Kalau kita apa-apa kita suple, apa-apa kita yang mikirin, apa-apa ya terus bergantung. Jadi makanya benar Pak Andrianus itu dia yang menyampaikan, mohon maaf itu sudah nggak dilewatkan lagi, sudah tanggung jawab ya. Tapi kalau kamu memang belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Abi kasih sedekah, bilang gitu. Jadi yang kita kasih itu udah nggak wajib, makanlah dari sedekah Abi bilang gitu. Boleh numpang masih boleh di sini kayak gitu loh. Tapi itu benar Bu, orang balik, orang yang sudah balik itu sudah mandiri, sudah bertanggung jawab. Nah, Ibu kalau nggak terima ya ini memang ini arus besar gitu loh yang kita mau dobrak ya. Nah, makanya saya katakan ya mungkin kita nggak bisa seideal begitu, tapi kalau nggak bisa yang seideal begitu kita coba lah Bu ya. Nah coba jadi kalau anaknya banyak kan sekarang anak-anak yang sudah mulai bisnis juga banyak. Ya senang Bu, saya senang ya. Saya bukan mau pelit ya, tapi saya lihat anak laki-laki saya itu beli pisang, bikin goreng, dia jual lah, senang sekali saya. Gitu loh. Dulu di pondok dia kerjaannya ngerapiin lemari orang dari SMP tuh. Ya, jadi kok bisa Bang gitu loh. Ya bisa. Abang suruh bayar. Berapa Bang? 10.000 bayar. Ngerapiin lemari orang. Anak teman saya, profesor bapaknya. Itu nyuciin baju temennya, coba. Bayar. Dulu tuh. Udah, mungkin kalau sekarang udah laundry ya. Nah, dulu tuh di pondok. Waktu itu saya kaget, kok dibiarin, nggak apa-apa, memang dia harus ngerti cari uang gitu, anak laki-laki. Oh gitu ya, ya oke. Nah, ya ibu-ibu yang rahmati Allah. Ya, kemudian nanti tanggung jawab ya dia untuk menikah. Waliyas ta'fif balik lagi. Waliyas ta'fif apa tadi Bu? Menjaga kebersihan diri. Jadi menjaga kebersihan, kalau dia sebenarnya sudah mau nikah tapi masih belum bisa, harus jaga iffah. Apa tuh jaga iffah? Mohon maaf, Bu, jaga iffah itu berarti ya gak pacaran gitu loh. Kalau istilahnya pacaran gitu ya, itu ya berarti gak menjaga kebersihan diri. Nah, menjaga kebersihan itu bagaimana? Banyak puasa. Karena biar bagaimanapun anak kalau sudah balik itu ya sudah nafsu, menjaga iffah, menjaga kebersihan diri. Bagaimana menjaga iffah? Ya tidak berikhtilat gitu loh sama laki-laki sama perempuan campur. Ya, tidak mengumbar matanya, harus godul, basor itu tadi benahan, pandangan itu dalam rangka menjaga iffah. Pesan Bu ya, pesan untuk menyampaikan pesan ini kepada anak laki-laki kita yang sudah balik. Yang perempuan iya juga. Yang perempuan ya juga nak jaga kebersihan diri nak. Ya, jaga kebersihan diri. Oke. Ini ayat 32 ini kaitannya dengan budak, saya lewatin saja. Kemudian ayat yang ke-35 itu bicara tentang Allah adalah sumber cahaya. Ya, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkat. Mishkat dulu Bu ya. Dulu itu ketika masih pakai petromak, saya juga nggak tahu sih, saya juga nggak ngalami, tapi saya dengar ketika masih pakai lampu yang pakai minyak itu dibikin cekungan di tembok. Ada yang tahu nggak Bu? Nggak ada yang tahu juga ya. Nah, tahu? Nah, jadi kalau mau pakai minyak lampu minyak itu kan bikin cekungan gitu ya, supaya lampunya tuh lebih apa gitu loh, lebih bisa nyorongnya lebih jauh. Mungkin itu sebelum Petromax ya. Kalau Petromax kan pasangnya tengah-tengah gitu ya. Nah, lampunya masih lampu teplok lagi gitu loh. Nah, itu dibikin cekungan. Ini nih. Jadi dulu cahaya tuh begitu, Bu. Nah, dibikin cekungan, Allahu nuru samawat.
permisalan cahaya Allah itu seperti miskat. Miskat tadi itu cekungan tadi. Ya, jadi ada cekungan supaya cahayanya lebih fokus. Ada cekungan, di dalamnya ada lampu. Lampunya itu di dalam kaca. Jadi lampu teplok yang ada kacanya. Kemudian kacanya aja tuh udah seperti bintang. Kacanya udah bening, udah maksudnya kan dia udah terang sekali kayak kristal itu loh, memancarkan cahaya gitu kan. Kemudian apalagi di sini? Kaukabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Kemudian minyaknya, Bu, minyaknya. Jadi kalau menghidupkan lampu itu kan pakai minyak. Minyaknya tuh belum disentuh api saja sudah menyala. Minyak apa itu, Bu? Minyak zaitun. Minyak zaitun itu kalau asli, saya diceritakan orang ya, nyari minyak zaitun ke dalam gudang di toko di sini di Malang ini. Jadi dia mau cari minyak zaitun, udah gitu, oh cari yang asli, ayo masuk ke gudangnya satu toko. Nah, belum dibuka itu, belum dihidupin lampu, masuk ke gudang gelap kondisinya, belum dihidupin lampu, nampak cahaya. Itu minyak zaitun kalau asli itu gitu loh. Jadi belum disentuh aja tuh sudah menyala. Jadi gimana? Coba bayangkan ada minyak yang seolah-olah sudah menyala, ada kaca yang bening sekali, kemudian ada miskatnya itu efek terangnya gitu loh. Jadi efek terangnya itu berlipat-lipat. Nah, seperti itulah cahaya Allah, ya, permisalannya saja. Jadi Allah itu cahaya di atas cahaya. Cahaya itu bisa diartikan apa, Bu? Cahaya itu bisa diartikan petunjuk. Gitu ya. Bisa diartikan bimbingan, kebenaran gitu loh. Maksudnya orang kalau tidak menjadikan Allah sumber cahaya, terus dari mana kita mau ngambil cahaya? Sementara Allah itulah yang jadi sumber cahaya. Nah, kalau cahaya itu diartikan kebenaran, petunjuk untuk supaya kita ini hidupnya benar gitu loh. Di mana kita ambil sumbernya supaya jalan kita tuh benar, tidak salah langkah, supaya terarah. Di mana? Kita ngambil dari mana nilai-nilainya gitu loh. Kita ngambil dari mana aturan-aturannya? Kalau bukan dari Allah. Gitu Bu ya. Cerita Allah itu cahaya di atas, cahaya dialah pemilik kebenaran. Dialah yang bisa kemudian mengarahkan hidup kita. Sudah? Jadi ini arahan-arahan yang Allah kasih kepada kita nih Bu. Quran Surah An-Nur yang kita bahas dari tadi. Ini kan, ini cahaya bukan? Cahaya itu petunjuk buat kita gitu loh. Nah, kalau kita tidak mengambil petunjuk, kalau kita nggak ambil cahaya dari Allah, kita mau ambil cahaya dari mana? Apa mungkin kita bisa dapat cahaya kalau bukan dari Allah? Nggak bisa. Ya, cahaya itu kebenaran yang bisa istilahnya menjaga anak kita nih kalau kaitannya dengan keluarga nih. Ya, yang bisa supaya dia bagus, ya kita ambil nilainya itu dari Allah. Kita nerapkan apa yang diperintahkan Allah untuk kita terapkan. Itu maksudnya kita menjadikan Allah sebagai sumber cahaya. Ya, sumber penerang. Bisa dipahami Bu ya? Itu. Nah, kemudian di sini fi buyutin, di rumah-rumah. Mana? Oh belum. Allah, oh sudah. Fi buyutin azinallah, di rumah. Cahaya itu di rumah-rumah ya, yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Jadi maksudnya Allah itu cahaya. Dan cahaya Allah itu akan dikaruniakan kemana? Ke rumah-rumah. Nih Ustadz Budi Azhari juga nih ada buku dia tulis Rumah Cahaya. Jadi maksudnya harusnya rumah-rumah kita itu jadi tempat-tempat penampungan cahaya Allah. Ya, nah, rumah kita itu artinya ketika di rumah kita tuh mendapat cahaya, ya insya Allah yang bisa menerangi kehidupan ini. Ada ulama yang mengatakan seberapa besar, seberapa kuat kita menerapkan hukum-hukum ini Bu di rumah tangga kita, di keluarga kita. Nah, disitulah kita mendapat cahaya.
Ya, berarti kita mendapat cahayanya Allah kapan? Ketika kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Quran surat An-Nur ini dalam rumah tangga kita. Kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak, Bu, sebelum kita lanjutkan? Moga Bu Nisa. Kalau menurut saya, Bu, ini nih panduannya, Bu. Kita bicara tentang perzinahan. Ya, ada hubungan. Mungkin nggak bisa terlalu vulgar sekali, tapi aduh, saya selalu teringat ya, ada karikatur. Saya bacanya udah lama, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Karikatur ditulis gini, anak umur 9 tahun, Bu, nulis, mereka kira aku belum tahu apa-apa, gitu loh. Dia bilang hehehe gitu loh. Aku tahu semuanya. Ini kan sekarang zaman informasi, di aksesnya mudah sekali kan. Nah gitu loh, Bu. Kadang pun, Bu, anak itu nanya sama kita tuh bukan nanya, Bu. Ngetes dia, Bu. Dia sambil googling dia. Ya. Apalagi sekarang ada chat GPT. Ya. Ya, Bu. Jadinya yang kita sampaikan, jadi makanya itu tadi, Bu. Jadi kan kita mengajarkan, jadi gini, kita kurikulum kita mendidik anak, pendidikan iman, ya kita nanamkan iman, nanamkan percaya sama Allah, gitu kan? Kita nanamkan akhlak, ada akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak kepada binatang, itu poinnya. Tapi kemudian ada lagi kewajibannya pendidikan seks. Nah, kenapa kok pendidikan seks? Karena itu masalah anak muda, masalah anak-anak yang balik itu ya di situ. Kita kan tahu semua juga dulu kita begitu. Nah itu. Nah kalau orang-orang barat, Bu, ya mereka juga ngajarin pendidikan seks. Tapi apa yang diajarin? Bagaimana seks secara aman gitu loh. Ini kemarin kan sempat rame, Bu, ya. Tapi nggak tahu dah. Kayaknya udah selesai mudah-mudahan. Yang Dinsos menyediakan seks, kondom bebas, kondom gratis kan buat pelajar. Nah kayak gitu, mereka berpikirnya pendidikan seksnya tuh kayak gitu loh. Bagaimana? Karena nggak bisa, karena dampaknya banyak sekali, aborsi banyak sekali, kehamilan banyak sekali, terus gimana caranya? Kayaknya caranya cuma dikasih kondom. Nah, itu ada, Bu, kayak gitu. Saya dulu itu suka cerita, saya dulu jangan-jangan nanti terjadi seperti yang terjadi di Amerika. Amerika itu kalau, Bu, teman laki-laki anak perempuan kita misalnya mau nginep gitu loh, nggak bisa, orang tua nggak bisa ngelarang. Yang bisa cuman sediain kondom gitu loh. Nah kan zaman berubah cepat sekali, Bu. Dulu kita masih kecil-kecil dengar orang hamil di luar nikah tuh kayak aibnya gimana, kayak tabunya gimana ya. Nah, lama-lama geser. Sekarang mungkin 30 tahun, 40 tahun seperti ini. Gimana 30 tahun ke depan gitu loh. Saya diceritain sama ketua KUA dulu ya. Ada orang mau nikah gitu loh. Mau nikah, udah hamil. Dimarahin sama KUA, kamu ini belum nikah, sudah hamil. Dia bilang dengan entengnya, bagus dong. Gitu. Kakak saya udah 5 tahun nikah, belum hamil, dia bilang gitu. Kok bisa gitu? Ya nggak ngerti, Bu, mereka. Atau kalau nggak ngerti, kalaupun mereka ngerti, mereka EGP tadi tuh, emang gue pikirin gitu. Nah kalau memang gue pikiran tuh kan berarti akalnya belum tumbuh gitu loh. Ya, belum ada kesadaran, belum ada kematangan gitu loh. Nah, jadi bagaimananya, Bu? Saya rasa mulai dari sini, Bu. Mulai ajarkan zina itu apa, ya.
Kemudian artinya ada dorongan melampiaskan kebutuhan biologis kan, hasrat sama lawan jenis. Kalau sekarang bukan lawan jenis saja, ya Allah. Ya, LGBT itu lebih ngeri, Bu. Ibu pernah dengar LGBT itu mirip-mirip kayak misionaris loh, Bu. Misionaris itu kan, kalau misionaris itu satu KTP yang bisa dinasranikan. Jadi misionaris kan mengkristenkan orang gitu loh. Iya kan? Nah, satu orang dia bisa bikin orang Kristen tuh ribuan dolar loh, Bu. Nah, LGBT itu modelnya seperti itu, makanya marak sekali begitu. Ditarget. Jadi seperti itu juga kamu bisa nularin, bisa ngajak. Mereka dapat. Kenapa kok sebegitu? Saya segitu seriusnya lah mereka merusak anak-anak kita. Yang kalau kita nggak tahu itu rasanya kayak, aduh, kayak nggak masuk akal. Tapi itu terjadi, Bu. Grup-grup LGBT anak SD itu sudah ada. Gitu loh. Betul, Bu. Di Indonesia, Bu. Dan yang paling banyak itu ya di daerah-daerah, Bu, justru. Mm-mm. 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 Nggak punya agama itu, Bu. Nggak punya agama. Ya, orang kalau gitu loh, Bu. Itu saya bilang, orang kalau nggak ada iman, kebayangan Ibu, kok bisa kayak gitu kan, kita nggak masuk akal kan. Tapi ya seperti itulah, Bu, kalau nggak ada iman. Kata Allah, kita nggak usah kaget. Kata Allah, kal an'am, seperti binatang. Gitu loh. Anak kok diumpanin gitu kan, lebih parah binatang gitu loh. Jadi karena nggak ini, makanya saya katakan tadi, yang pertama pembukaan tadi itu kita jaga iman kita, Bu. Malu sama jilbabnya kalau perbuatan kayak gitu. Tapi kita nggak boleh nyalahin jilbabnya, nggak boleh nyalahin dia sekolah agamanya ya. Jadi itu. Jadi iman itu mari kita rasakan sesuatu yang mahal, dan iman tuh mudah saja tercabut, Bu. Kata Rasul, boleh jadi pagi orang beriman, sore nggak beriman. Nggak beriman tuh nggak mesti murtad loh, Bu. Ya kayak gitu tadi. Di mana imannya gitu kan? Dengar cerita gitulah gitu loh. Jadi makanya Ibu yang serius jaga iman, dan begitu juga ke anak kita. Mungkin sama kita nggak mungkin, tapi hal seperti itu terjadi sama anak. Jangan-jangan kita nggak tahu. Oh banyak, Bu, orang tua nggak tahu anaknya seks by phone. Banyak kita nggak tahu. Kita bilang ini baik-baik. Taunya sudah homo dia kan gitu kan. Dan orang baik-baik itu, cerita-cerita begini dibaca, Bu, nggak apa-apa, kita harus belajar. Jadi di antaranya itu kita bukan mau tahu-tahu, Bu, kita harus tahu jahiliyah, harus tahu dunia jahiliyah itu supaya kita bisa istilahnya tahu seperti itu sekarang gitu loh. Ya saya pernah baca cerita itu, ya kelihatannya baik-baik gitu loh. Teman laki sama laki-laki, ya teman laki-laki sama laki-laki, kemudian ya sering nginep, sering apa. Tahu-tahu dah itu apa namanya itu sakit apa tuh? Krip tuh apa tuh namanya loh yang gara-gara hubungan itu loh. Ya, bisa menyerang, ya, bukan meningitis ya, ada satu lagi itu loh. Ya karena kotor itu kan, dubur sama dubur itu loh, berhubungan situ kan ada kumannya, sehingga yang terserang sakitnya itu. Kalau enggak sakit kelamin gitu loh. Tahu-tahu sudah begitu tuh banyak ya fenomena baik. Ya, yang kira-kira juga dikira nggak ngerti, ya seperti itulah, Bu. Artinya maksudnya kita harus tahu gitu loh, ya yang bahaya-bahaya kayak gitu tuh kita harus tahu,
supaya kita bisa ingatkan anak kita. Iya Bu. Oh enggak Bu, enggak. Dia ya kalau sekarang ini mungkin bukan takdir itu ya. Sekarang tuh ya bahayanya di target gitu loh. Jadi mereka ada pergerakan kayak ya persis Bu kayak misionaris Bu. Orang ditarget kemudian ditularin gitu loh. Karena gitu kan itu dengan dideket nggak mau lama-lama bisa jadi gitu loh Bu. Nah, awalnya mungkin dia korban. Kalau Sodom itu kan korban. Nanti lama-lama dia menikmati. Nanti lama-lama dia jadi pelaku kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa bersembunyi di balik takdir itu nggak ada itu Bu. Allah nggak menakdirkan yang buruk. Harus kita tahu semua kesalahan, semua musibah yang terjadi sama kita karena kesalahan kita. Ya, Ibu tahu kenapa Bu sebabnya? Yang paling dominan menyebabkan anak-anak melakukan pelanggaran seksual itu salah pengasuhan Bu. Salah pengasuhan, ujung-ujungnya kayak gitu loh Bu. Begitu juga pacaran Bu, pacaran yang normal nih lah, anak perempuan kita nih terutama. Anak perempuan kita kok mudah sekali jatuh ke digombal sama anak laki-laki. Kenapa? Kurang kasih sayang. Kurang sentuhan bapak Bu. Nah kayak gitu lah. Sudahlah, ulama kita tuh udah ngajarin semua kesalahan di anak, penyebab terbesarnya adalah orang tua. Karena kita ya tidak membentenginya, tidak ngawalnya. Ini bukan salah saya. Kalau saya nggak mau dibilang gitu loh. Kalau salah anak, kita salah orang tua nggak berani. Nggak, masa iya sih kadang kan gitu loh. Ya, ini kata ulama dan kalau memang dipikir-pikir lagi lah, ya iya Bu, anak kan dikasih Allah kepada kita kan bersih. Gitu kan? Bersih, nggak ada. Kelainan dari bawaan tuh nggak ada. Untuk kecenderungan itu. Kecenderungan seks itu. Itu kan salah pergaulan. Kok bisa salah pergaulan? Ya berarti kita orang tua yang tidak memberikan arahan-arahan langkah gitu Bu ya. Ada lagi Bu? Iya, transgender ya, sampai ganti kelamin, sampai apa. Ya itu, jadi gini, mungkin dia dari awal bawaan kecenderungan mungkin ada, ya. Tapi itu kalau kemudian dideteksi, diimbangi, ya, artinya gitu. Dia kecenderungan itu pun juga karena pengasuhan kita yang kemudian nggak kawal dari awal banget gitu loh. Tapi kalau misalnya kita juga baru tahu setelah terjadi kecenderungan seperti itu, ya bisa diobati. Ya, bisa diluruskan, bisa diterapi. Ibaratnya kita kan jaga-jaga, tapi sakit-sakit juga anak kita lah. Ya kan? Kena kuman, kena virus gitu kan sakit. Kan bisa diobati. Nah, sama itu juga penyakit yang bisa diobati. Ya, jadi jangan juga terus kalau udah kayak gitu kita langsung putus asa, enggak. Itu sakit. Ya, harus diobati. Nah, masalahnya nanti orang tua tuh kadangnya nggak terima gitu loh. Nggak percaya, nolak, ya nggak bisa ngobati kalau kayak gitu. Nah, kita juga sekarang di kayak gini tuh jangan mudah-mudah istilahnya jelekin orang, ngeklaim orang gitu ya. Karena memang ya Allah berat sekali serangannya dari mana-mana. Jadi kita saling menguati gitu loh dengan masyarakat. Kalau ada kayak gitu jangan memojokkan, justru dikasih bantuan secara moral untuk kemudian dia bangkit, dia bisa mengobati gitu. Dan harus peduli, kita nggak bisa bilang, aku tanggung jawab, aku kan nggak ada tanggung jawabnya. Nggak bisa, itu tanggung jawab umat itu masalah kayak gitu. Baik Bu ya. Mm-mm, 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 mm-mm. Iya, iya, iya. Saya tadi juga
Sempat mau ngomong gitu tapi lupa Bu. Ini belum masuk ke Ibu ya. Mungkin nggak bencong pun Bu, mungkin laki-laki, anak teman laki-laki biasa. Saya punya pengalaman Bu ya. Kita kadang orang tua tuh punya feeling gitu loh. Ya, punya feeling lihat lihat temen gitu loh. Ini kayaknya orangnya tuh kayak kita kayak nggak lego lah gitu loh hati kita. Ya, saya pernah ya terus terang waktu itu saya ngerasa ini. Ya, kayaknya saya kok nggak nyaman anak saya berteman sama ini gitu loh. Ya dulu dia masih SD, ya benar saja gitu loh. Terus istilahnya kayak dorong-dorong pacaran biasalah anak-anak kayak gitu loh ya. Artinya feeling ibu tuh kuat, makanya harus mendampingi, makanya harus perhatian, harus menjaga. Apa tadi juga kalau bencong ya kita ingetin. Saya juga diceritakan seorang ibu yang anak perempuannya apa istilahnya dideketin sama apa lady boy kayak gitu ya. Ada istilah-istilahnya tuh kayak gitu loh. Istilah-istilah yang anak perempuan tapi dia keker gitu kan. Apalagi atletis kayak gitu loh. Nah, bagaimana ini kita itu harus belajar Bu kita. Ya, harus siap, harus ada, harus hadir, harus kita. Nah, untuk kayak gitu itu juga caranya bagaimana? Dia ada harus nyaman ngomong sama kita. Kalau ikut fasenya tadi itu kan kalau fase 0 sampai 7 itu dia kita budaknya gitu kan, dia raja kita. Kalau fase 8 sampai 14 tahun dia tawanan. Jadi betul jadi tawanan tuh betul-betul kita jaga. Gitu Bu, nggak bebas berarti tawanan tuh nggak bebas, kita kasih aturan. Nah kalau udah di atas 14 tahun jadi temen. Jadi temen itu sehingga dia temen itu kan tempat yang dia jadi kalau cerita dia nyambung kan gitu kan. Nah, dia nyaman curhat gitu loh. Dia nyaman. Ya namanya teman memang butuhnya kayak gitu Bu. Tapi kalau dia bertemannya sama temannya dia nggak akan dapat solusi ya. Saya juga ngomong begini bukan artinya saya sudah pasti berhasil, bukan Bu. Ini kita bicara tanggung jawab sama-sama kita. Nah, di situ memang kita harus memfungsikan diri jadi teman. Udah bahasanya dengan anak yang udah 15 tahun tuh udah bukan bahasa instruksi. Ya, iya. Udah bukan bahasanya apa namanya, pendekatannya dari atas ke bawah, enggak. Pendekatannya tuh bagaimana seperti teman yang ngasih masukan tapi dengan cara yang enggak menggurui. Itu PR gitu loh. Ya, PR yang kalau kita enggak menjalankan seperti itu akan banyak sekali ya kesempatan-kesempatan yang kemudian kita enggak bisa ambil peranan gitu loh. Ya, nggak bisa ngambil peranan untuk menanamkan, memasukkan nilai ke dalam diri anak-anak kita. Gitu ya, ibu-ibu. Ini nanti kayaknya sudah yang masih banyak juga ya, masih ada ya. Tapi ya nggak mungkin selesai ya, mungkin satu kali lagi lah. Mudah-mudahan nanti satu kali lagi kita bisa selesai. Nanti yang terakhir itu kan saya sudah singgung juga, nggak boleh masuk kamar orang tua kan. Nggak boleh masuk kamar orang tua kalau tidak izin. Ini yang harus izin tuh siapa di 3 waktu itu buat anak-anak ya, buat anak-anak loh. Bukan untuk orang yang sudah besar. Kalau sudah besar harus izin. Nah ini juga ya Allah, saya juga mungkin salah ya. Berarti ibaratnya kita sebagai orang ibu yang nggak boleh sembrono juga gitu loh. Masalah aurat ya. Kadang ibu-ibu suka juga mungkin ya, kalau yang suka, kalau enggak ya enggak. Harus menjaga gitu loh. Karena anak itu dia harus izin masuknya. Ya, berarti kan kalau gitu ibunya harus di tempat yang di kamar tertutup lah gitu loh, dalam kondisi kalau dia berpakaian ya, berpakaiannya tidak pantas gitu loh. Ada kita jangan-jangan sama gitu loh posisinya pakaian kita di kamar dinas kita dengan di luar gitu loh. Sama ya, jadi ada anak ya nggak bagus juga gitu. Wallahualam shawab. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah yang khilaf dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada kita tutup dulu ya. Ya, jazakumullah ibu-ibu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Kita akhiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.